Akutagawa Rinosuke, atau Keindahan Pandangan Terakhir. Diterjemahkan dari bahasa Prancis. Kegelisahan yang samar. ぼんやりした不安。 Kata-kata ini, yang digoreskan tergesa-gesa oleh Akutagawa Rinosuke sebelum menelan racun pada fajar tanggal 24 Juli 1927, bagaikan kunci bagi seluruh tulisannya. Usianya 35 tahun, ia meninggalkan sekitar 150 cerita pendek di mana kemegahan seni dan penderitaan keberadaan bersekongkol untuk memberi karyanya aura yang tak tertiru, serta kegemparan sebuah Jepang yang secara samar merasakan, dalam kematian ini, berakhirnya suatu zaman. Di dalam rumah Hades, banyak orang Jepang terpelajar, di masa muda mereka, telah melewati suatu periode yang sangat ditandai oleh penulis yang secara diam-diam intelektual ini, yang diwarnai ironi yang acuh tak acuh, namun yang, di balik penampilan yang santai, tak sepenuhnya menyembunyikan sesuatu yang gugup, gelisah, tak yakin diri, serupa dengan para wanita penghibur terhormat yang senyum ramahnya tak mampu menutupi kegundahan yang merembes di lubuk hati mereka dan yang, pada suatu saat, menyembur ke permukaan keberadaan untuk menenggelamkannya. Maka, sejak bunuh dirinya yang penuh teka-teki, jiwa Akutagawa menghantui khazanah sastra Jepang. Ensaku menuturkan mimpi yang terus membayang ini. Aku berada di sebuah ruangan gelap, berhadapan dengan Akutagawa Rinosuke. Ia berdiri di hadapanku tanpa berucap sepatah kata pun, kepalanya tertunduk dan lengannya bersilang di atas kimononya yang lusuh berwarna kelabu. Ia bangkit dengan tiba-tiba, menyingkap tirai bambu di belakangnya dan masuk ke ruangan sebelah. Aku tahu bahwa itu adalah dunia orang mati. Saat itulah aku terbangun. Mengapa gerangan aku begitu sering bermimpi yang begitu muram? Di sisiku, istriku tertidur dengan damai. Bagaimana mungkin tidak teringat akan Iliad? Tatkala Achilles melihat dalam tidurnya bayangan Patroklos dan mengulurkan lengan untuk merengkuhnya, sia-sia, jiwa itu telah lenyap ke bawah tanah, bagaikan asap. Aduhai, jadi ada juga, bahkan di dalam rumah Hades, sebuah jiwa, atau barangkali sebuah bayangan. Demikianlah Akutagawa kembali, bayangan yang akrab, dalam ingatan sebuah bangsa yang menolak membiarkannya lenyap seutuhnya di dalam rumah Hades. Di bawah lambang naga, Akutagawa diberi nama Rinosuke, putra naga, karena ia lahir pada tanggal 1 Maret 1892 pada jam naga, hari naga, bulan naga di tahun naga kegilaan ibunya, ketika usianya baru beberapa bulan, justru mewariskan kepadanya kengerian akan keturunan yang terkutuk. Anak itu diasuh oleh keluarga dari pihak ibu, sebuah garis keturunan tua para abdi Shogunan, yang membesarkannya dengan karya-karya klasik Tiongkok dan Jepang. Benturan antara timur tradisional ini dengan barat kontemporer, Mrinde, Anatole France, Zhou, dan lain-lain, menjadikannya seorang manusia yang terkoyak, terbelah, tercabik, seorang manusia ganda dan penuh pertentangan. Kesukaran untuk mengada ini, yang lazim bagi generasinya, akan diperjelas dan diperbesar oleh cerita-ceritanya hingga menjadi semacam obsesi. Namun, dari semua penulis Jepang, tiada yang lebih siap dari Akutagawa untuk mencari perlindungan dalam seni. Ia melukiskan dirinya sebagai seorang pembaca, bertengger di atas tangga sebuah toko buku, menatap dari ketinggian itu kekerdilan para penjual dan pembeli yang sibuk hilir mudik di antara rak-rak. Kehidupan manusia tak sepadan bahkan dengan satu baris Baudelaire. 人生は一行のボードレールにもしかない。 Katanya. Permainan sang dalang yang memesona. Akutagawa telah mengukuhkan dirinya pada usia 24 tahun sebagai pangeran cerita pendek, murid kesayangan Natsume Seki. Ia bahkan sempat dijajaki sebagai calon menantu sang mahaguru. Cerita-ceritanya yang disebut historis, Rashomon, di dalam semak, 藪の中。 dan lain-lain, tempat ia memadukan kepiluan yang tegas modern dengan suara-suara yang menangis, suara-suara yang tertawa dari Jepang tua, tetaplah yang paling termasyhur. Yang dikagumi di sana bukanlah ketepatan seorang sejarawan, melainkan boneka-boneka lelucon,
marionet-marionet mencekam sang pesulap keliling, yang ia buat menari di ujung benang-benang tak kasat mata oleh kepakarannya yang megah, kepekaannya yang teramat tajam, nalurinya yang bawaan akan drama. Seluruh dunia dimasukkan ke dalam kotak sang dalang boneka. 世の中は箱に入れたり、傀儡し、 Jean-Jacques Origas mengomentari, sang pengarang seakan mengelak, bukankah ia menamai kumpulan-kumpulan ceritanya sang dalang boneka 傀儡し、 dan komedi putar bayang-bayang. 影灯籠。 Namun demikian, pembaca menangkap kehadirannya di setiap baris. Teater bayangan ini mencapai puncaknya dalam sosok-sosok neraka. 地獄編。 Tempat pelukis Yoshihide, demi merampungkan freskonya, menyaksikan putrinya sendiri terbakar hidup-hidup di depan matanya, lalu menggantung diri. Sebab seni yang sempurna serupa dengan nyala api yang menuntut santapan yang hidup. Dan Akutagawa akan menjunjung kehormatan untuk menjadikan dirinya korbannya yang sukarela. Sebagai martir seni. Tiba-tiba sang dalang boneka muncul dalam wujudnya sendiri, di tengah panggung kehidupan nyata. Dan, dalam karya-karya yang kerap memilukan, ia melukiskan obsesi-obsesi yang, sedikit demi sedikit, mendekapnya dan yang akhirnya merenggutnya pada tahun 1927. Luruhnya akal budinya di bawah obsesi-obsesi yang muram, kesukacitaan yang kelam. Mendiktekan mahakarya-mahakarya terakhirnya, ia menjelma cemooh dalam kappa, halusinasi dalam roda gigi. 歯車。 Kegilaan dalam hidup seorang dungu. あるアホの一生。 Bagaimanapun, aku adalah putra seorang perempuan gila, tuturnya dalam surat kepada seorang sahabat lama, ある旧友へ送る手記。 yang ditulis pada malam menjelang kematiannya. Dan ia menambahkan, barangkali engkau akan menertawakan pertentangan yang kualami, aku yang, seraya mencintai keindahan alam, memutuskan untuk mengakhiri hidupku sendiri. Namun alam itu indah karena ia terpantul dalam pandangan terakhirku. Kawabata Yasunari mampu mengungkapkan ketragisan pijar terakhir ini, kerap kali sakit-sakitan dan lemah. Ia menyala berkobar pada saat terakhir sebelum padam sama sekali. Demikianlah putra naga itu padam, sebagai martir seni, dengan Injil terbuka, di bawah bunyi hujan yang turun. Shiganaoya, tatkala mendengar kematiannya, mengucapkan ungkapan yang penuh keterkendalian mengagumkan, ia tak mungkin berbuat lain,